Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala. Kita ngobrol di Podcast Republika. Sobat Republika, Indonesia memiliki potensi pangan alternatif selain beras yang luar biasa banyak. Tapi memang belum semuanya dieksplor secara maksimal atau dikembangkan secara maksimal. Apa saja pangan yang sebenarnya punya potensi gede banget apalagi untuk ekspor ya. Kali ini saya kedatangan tamu dari Asosiasi Agrobisnis Petani Ubi Jalar Indonesia. Ketuanya langsung Kang Ahmad Johara, atau tadi saya ngobrol manggilnya Kang Abeng. Assalamualaikum Kang Abeng. Waalaikumsalam Kang. Gimana kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah baik. Selama pandemi ini ngapain aja Kang? Sibuk? Di rumah aja sambil kebun ubi. Kebun ubi ya Kang. Oke, tadi kita ngebahas soal, karena Sobat Republika tadi udah ngedenger ya, ini dari Asosiasi Ubi Jalar ya, Petani Ubi Jalar. Kayaknya fokusnya memang di sana. Tapi saya mau ngebahas sedikit soal kondisi pangan, terutama pangan alternatif, makanan lah ya. Makanan alternatif di Indonesia itu kondisinya seperti apa sih Kang Abeng? Kalau saya lihat sebetulnya ada banyak tanaman pangan itu, di antara beras, yang paling utama beras, kemudian kedelai, kemudian jagung. Di bawah itu ada ubi jalar, ada kacang-kacangan dan saya lupa. Sagu dan segalanya. Sagu dan itu ada tujuh macam di bawah Direktur AKB, aneka kacang dan umbi. Okay. Nah, saya kebetulan berada di ubi jalar, jadi saya fokus di ubi jalar. Fokus di ubi jalar. Tapi kondisinya sendiri kan selama ini orang Indonesia kalau belum makan beras itu belum makan gitu Kang. Padahal ada banyak sumber pangan lain di Indonesia gitu yang bisa dikembangkan selain ubi jalar. Tapi kondisinya gimana sih dengan mindset yang masih sebenarnya? Iya. Jadi ubi jalar itu sekarang ini belum menjadi makanan alternatif pengganti beras. Indonesia lebih cenderung mengkonsumsi mie noodles mie juga ya? Iya, itu impor. Yeah. Itu impor, itu berbahan baku gandum. Jadi setelah beras itu kecenderungan kita itu adalah mengkonsumsi mie, kemudian mengkonsumsi bihun, kemudian mengkonsumsi roti, kemudian itu, sehingga umbi-umbian di sini posisinya mungkin masih di bawah. Itu kondisi yang sekarang ada. Nah, pemerintah sedang berusaha meningkatkan konsumsi masyarakat untuk lebih mengkonsumsi umbi-umbian lokal daripada makanan-makanan yang lain. Oke, kita langsung ke ubi jalar nih Kang. Iya. Gimana ubi jalar sendiri kondisinya di Indonesia? Ubi jalar itu makanan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala sebetulnya di Indonesia. Dia sudah, menurut data yang saya terima itu bahkan sudah ada dari tahun 18, abad 18 sudah ada dia. Itu tanaman asli Indonesia. Makanan khas Indonesia sebenarnya. Makanan khas Indonesia sebetulnya, tapi karena mungkin pertaniannya cenderung kepada padi setelah Indonesia merdeka kan, dengan program Repalita segala macam, sehingga padi begitu membesar, dan target mereka memang waktu itu adalah swasembada padi. Swasembada padi. Nah, negara kita terfokus kepada pengembangan itu, sehingga ubi itu menjadi kurang diperhatikan, walaupun sebenarnya petani ubi dari dulu ada dan produk itu ada, dan memang ekspor dari tahun 89 itu udah mulai ada perusahaan Jepang yang mengekspor ubi dalam bentuk pasta itu kita kenal bahasa Indonesia mah getuk memang gitu. Prosesnya itu direbus, kemudian dipres, kemudian dikemas, di frozen, masukin kontainer, kirim ke Jepang. Jadi sebenarnya dari dulu potensi ubi itu diekspor itu sebenarnya sudah ada gitu. Ada. Cuma karena mindsetnya memang fokus ke beras, jadi ubi itu kayak camilan mungkin saya bilang gitu kan. Ya di sini ubi dikenal gorengan paling ya. Iya, gorengan iya benar. Kemudian candil, kemudian sekarang sih udah mulai agak banyak ya, ada stik ubi, ada macam-macam. Tapi tahun 2010 ke sinilah ubi udah mulai banyak diperhatikan karena memang dia ada beberapa konsumen masyarakat yang menyadari manfaat gizi daripada ubi jalar itu. Dia yaitu gizinya tinggi, vitamin A, B, C, D, kemudian B kompleks, kemudian untuk yang ungu khusus ada antosianin, warna ungunya itu antosianin yang bersifat detoksifikasi. Sebenarnya ubi sangat potensial. Kalau dari karbohidrat sendiri saya juga karbohidratnya jelas, karbohidrat ya dia gulanya gula fruktosa, sehingga sebanyak apapun kita makan ubi jalar tidak akan diabetes. Beda dengan nasi. Kalau nasi itu
kan gula. Iya. Dia musuhnya orang diabetes. Kalau ubi enggak. Padahal itu makannya lebih sehat ya. Lebih sehat. Lebih Cuma sehat. mungkin karena kebiasaan kali ya. Lebih sehat banget ubi. Nah, memang gimana ya? Kayak artinya gini. Perkembangan konsumsi ubi masyarakat itu juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat akan manfaat, kemudian adanya pertanian-pertanian yang semakin besar, adanya perusahaan-perusahaan PMA yang memproduksi ubi sehingga merangsang petani untuk semakin banyak menanam ubi. Nah, Sekarang gimana Kang kondisinya untuk petani ubi sendiri? Apakah sudah mulai makin ya, ubi itu sementara ini di Cianjur ubi itu misalkan untuk tanaman sawah tada hujan ya pada saat musim kemarau mereka tanam ubi sebagai alternatif aja supaya tanah nggak kosong. Tetapi ubi itu juga memiliki harga jual yang cukup bagus lah. Sepanjang dia dijual di harga 3.000 ke atas dia pasti punya untung. Minimal petani itu punya penghasilan daripada tanahnya kosong. Itu dulu. Nah, itu kemudian masuk di pasar, kemudian dikonsumsi baik macam-macam produk segala macam. Ya akhirnya memang meningkat konsumsinya tapi lambat. Tapi lambat. Itu di mananya kan? Produksinya? Di produksinya. Berapa sih petani yang kira-kira termasuk Das Puji sendiri ya? Petani itu kalau Petani ubi itu 1 hektar 12 ton. Nah, itu kalau sekarang sudah ada perusahaan PMA ya udah ada 6 perusahaan PMA Jepang, Korea, Cina yang menerima ubi. Petani kita maksudnya berapa sih sekarang di Indonesia yang fokus di ubi gitu kan? Kalau angka tetapnya saya juga tidak bisa menginventarisasi dengan tepat karena kadang-kadang petani ubi itu tahun ini menanam ubi, tahun depan nggak menanam ubi. Dinas Pertanian tahun ini mencatat ada 2.000 misalnya gitu ya dalam satu kecamatan. Tahun depan nggak segitu lagi, jadi nggak kontinu. Beda tanaman gitu. Beda tanaman. Itu kenapa gitu kan? Ya tergantung pasar. Tahun ini ubi bagus, dia tanam ubi. Pada saat jual harga ubi jatuh. Nah, petani kecewa, besok mah saya tanam terong. Nah, jadi Dinas Pertanian pun dalam hal ini pemerintah sebagai inventarisir para petani, angkanya itu sangat dinamis gitu. Jadi mereka, tetapi rata-rata sekarang ini terutama Cilembu sebagai penghasil ubi terbaik dunia itu kira-kira petaninya ada sekitar 300 orang. Luas pertanian mereka 420 hektar. Itu Cilembu. Di Sumedang. Tapi itu diekspor ya Kak? Ekspor. Kemana aja diekspornya? Ekspor Cilembu itu paling besar ke Singapura. Kedua besar ke Taiwan. Kemudian ke Hong Kong juga ada. Permintaan itu dari asosiasi data-data dari anggota kami itu ada sekitar 200 kontainer permintaan per bulan. Belum terlayani, yang terlayani baru 60 kontaineran. 200 permintaan tapi baru 60 yang terlayani. Padahal tadi petani tadi ada beberapa yang sudah menanam banyak. Tapi karena berkurang mereka nanam lain. Ya, kalau untuk Cilembu itu ada kios Cilembu Bakar. Oh, ini kita ngomongin Cilembu ya Kang? Permintaan Cilembu ya. Kios Cilembu Bakar itu dari Sabang sampai Merauke ada sekarang. Di situ serapannya udah hampir ribuan ton lah ya per masa tanam. Nah, itu khusus untuk Cilembu. Ubi lain juga ada. Yang paling laris kedua, paling besar setelah Cilembu itu jenis Beni Azuma, kulitnya merah, dagingnya kuning mentega. Itu juga laris, tetapi dia untuk bahan baku pasta di perusahaan PMA di Cirebon sama di Kuningan, itu bahan baku pasta. Dia ekspornya itu kalau nggak salah itu satu perusahaan itu 15 kontainer sebulan. Jadi dua perusahaan itu antara 25 sampai 30 kontainer. Di dua perusahaan itu aja. Bahan bakunya itu tadi ubi Beni Azuma, kulit merah, daging kuning. Ubi apa lagi yang sebenarnya potensi untuk dikembangkan? Di Indonesia itu ada sekitar 16 varietas ubi, tetapi tidak semua ubi mendapatkan ceruk pasar yang besar. Yang paling besar jelas pertama Cilembu, kedua kemudian Beni Azuma, ketiga adalah ubi ungu. Ubi ungu itu namanya Murasaki. Itu permintaannya sekitar 8 kontainer per bulan tapi berupa keripik. Keripik dia. Keripik permintaan dari luar negeri. Dari Australia. Dari Australia. Paling banyak Australia. New Zealand, kemudian ada juga Taiwan tapi semua keripik. Kalau yang ungu itu keripik. Nah, keripik itu 1 kilo ubi jadi keripiknya sekitar 200 gram. 1/5-nya karena dia dikeringkan kan, digoreng dikeringkan. Jadi
Kalau satu kontainer itu isinya misalkan 10 ton, nah itu berarti bahan bakunya 50 ton. Itu kalau dikisarin diuangin tuh sebenarnya potensinya berapa sih Kang kalau untuk Wah, ubi? itu besar. Besar sekali. Kalau untuk Cilembu itu yang saya tahu ya, Heeh. itu dibeli 11.000 per kilo. 11.000 per kilo. Nah, itu di petani itu 5.000. Jadi pengusaha itu punya laba kotor sekitar Rp5.000 per kilo ya. Tetapi ada resiko upkir, Oke. resiko lanas hama tuh ya. Iya, Karena petani itu nggak mau dipilah-pilah di kebun, dia maunya diangkut semua. Oke. Kemudian di pabrik dipilah. Nah, itu tadi ada resiko dia terkena hama. Cacat atau rusak Ya, gitu ya. Itu nggak masuk ekspor. Ekspor tuh harus mulus. Kisaran aja Kang berapa tuh Kang? Sebulan. Banyak ya? Ya, itu tadi antara permintaannya tuh hampir 60 kontainer, 60 kontainer ya. Baru Tadi terlayani. rasionya sekilo berapa tadi kan? 11.000. 11.000. Satu kontainer berat 23 ton. 23 ton. Kali Berapa 11.000. ya? Ya, Banyak ya. sekitar 300 jutaan lah 300 jutaan ya. satu kan ya? kontainer. Itu bisa dari berapa petani tuh kalau gitu kan? 23 ton itu kalau diukur 3 petani, 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Kalau diestimasi satu petani 1 hektar itu sekitar 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar satu kontainer. Nah, karena yang masuk di kontainer itu kan kira-kira 50% aja. Yang 50%-nya lagi nanti masuk kios, masuk pasar, dan nggak masuk mana-mana. Itu yang jadi problem. Itu yang problem ya kan? Karena kita Ya. bicara soal problem ini sebenarnya apa sih yang Jadi problemnya itu ada sebagian ubi yang tidak bisa masuk kemana-mana. Pertama Itu kenapa, karena pertama karena hama kulitnya aja kena hama, dalamnya dagingnya nggak apa-apa. Satu, kedua bentuknya nggak bagus, belak-belok, kejepit segala macam. Jadi itu biasanya pasar nggak mau. Nggak Bentuk yang aneh itu nggak mau. Kalau terutama pasar ekspor dulu udah pasti nolak. Pasar ekspor tuh mintanya yang perfect aja. Kalau bisa itu ubi dicetak dalam tanah, itu kan nggak bisa. Dia maunya yang perfect. Nah, yang tidak begitu itu tidak masuk di pasar tradisional dulu. Yang pasar tradisional juga nolak, dia baru masuk ke itu tadi, itu problem. Ada yang dijadikan. sebenarnya kalau yang saya sedikit tertarik dengan bentuk itu di mana tuh, di pola tanamnya kah atau emang ya udah nasib aja gitu? Nasib. Jadi gini, tanah itu kan harus gembur kan Mas ya. Ah. Gembur. Nah, pada saat dia ketemu tanah yang agak keras, ubi kan tumbuh ke bawah. Ya. Tahu-tahu ke bawah ada batu gitu ketahan, dia belok. Dia belok ketahan lagi, dia belok aja, begitu dipanen bentuknya ada seperti leher angsa. Nah, itu nggak kejual kan kayak gitu. Nah, nggak ada yang mau beli lah, ini ubi kok aneh itu bentuknya. Iya, iya. Nah, itu salah satu problem. Kemudian yang kulitnya kasar. Kasar itu karena ketumbuhan jamur, karena ada boleng ya, serangga yang menggigit kulitnya aja. Itu juga nggak mau ada yang beli. Nah, yang begitu tuh kalau musim-musim tertentu bisa banyak, bisa sampai 30% dari luasan panen. Nah, itu tuh yang akhirnya Itu problem tidak bisa deh. problem tidak terjual. Jadi petani itu tidak bisa 100% menjual hasil taninya karena ada produk yang seperti itu. Kang Abing sambil minum. Oh iya, terima kasih Mas. Terima kasih ditampi. Jadi sebenarnya potensinya banyak, tapi petaninya memang belum sebanyak yang maaf saya minum. Ya. Belum sebanyak yang bisa dicapai dengan potensi itu. Nah, sementara ada beberapa problem seperti misalnya tanamnya yang kurang sempurna atau yang tidak Itu sesuai dengan juga. permintaan pasar gitu. Nah, dari pemerintah sendiri sudah ada ini ya? Pemerintah itu baru tahun ini pemerintah itu mendapat tugas dari presiden untuk untuk menaikkan ekspor 3 kali lipat semua komoditi tanaman pangan. Kacang, ubi, kemudian kedelai, kemudian jagung, semua padi, semua harus ekspor 3 kali lipat. Programnya namanya gratis, gerakan 3 kali ekspor, termasuk ubi. Nah, ubi ini karena dia belum punya pengelola, maka barulah dibentuk asosiasi. Termasuk dari Aspuji. Iya, Asapuji itu adalah Asapuji. asosiasi. Dia baru dibentuk kemarin bulan Maret tanggal 16 itu karena pemerintah menyuruh. Oke. Tolong bentuk asosiasi supaya Saya baru mau tanya, kenapa baru Maret kemarin? memang sebelumnya belum ada. Sedulunya belum ada dorongan dari petani, dorongan dari pemerintah karena petani nggak akan mau disuruh membuat asosiasi kan. Petani itu lebih suka karena petani ubi itu Mas tidak selalu nanam ubi. Dia kadang nanam terong, dia kadang nanam padi kalau musim hujan. Nanam ubi itu adalah
itu tadi daripada lahan kosong. Tapi ada potensinya gitu. Tapi lebih baik sebenarnya kalau ubi itu ditanam terus kah? Ya, sebetulnya kalau itu tadi jadi peningkatan penanaman ubi itu didorong oleh market. Ini belum nyambung nih. Market belum percaya Indonesia menghasilkan ubi besar, petani juga belum percaya menanam ubi banyak-banyak karena memang pembelinya siapa gitu. Itu problem. Nah, Jadi makanya pas ada masalah kepercayaan di situ iya sebenarnya. itu yang itu sekarang- diselesaikan. Makanya pemerintah menyuruh udah bikin asosiasi supaya gampang mengelolanya. Sebenarnya gini, setiap pembeli komoditi dari negara lain begitu mereka masuk datang ke Indonesia selalu yang dicari adalah asosiasi karena di negara mereka begitu diatur oleh asosiasi gandum, asosiasi macam-macam. Nah mereka begitu datang ke Indonesia pertama yang dicari adalah asosiasinya. Oke. Mereka butuh cabai, cari asosiasi cabai. Mereka butuh ubi, cari asosiasi ubi. Ini nggak ada asosiasinya, makanya dibuat dulu supaya kita gampang berkomunikasi dengan eksportir. Nah, Sejauh inilah. ini seperti apa? Sejauh ini memang banyak karena dulu saya punya pengalaman juga di perusahaan Korea 6 tahun di perusahaan pabrik aci ubi yang menghasilkan yang menjadi bahan baku bihun. Nah mereka secara tidak sengaja bertemu saya di internet pada saat saya nawarkan produk aci. Kemudian mereka datang, kemudian mereka bikin pabrik dan sebagainya dan jadilah aci ubi itu diekspor pertama kali tahun 2008. Saya yang ekspor. Makan apa yang ekspor? Saya eksportir pertama. Pati ubi. Oke. Untuk asosiasi sendiri, Kang Abeng memang sebenarnya dapat dorongan ya. Ayo bikin, Ya, gitu. Kang, gitu. Betul. Bikin Kang biar sama eksportir itu lebih gampang komunikasinya. Dan sejauh ini Alhamdulillah, sudah ada alhamdulillah. banyak sekali. Jadi perusahaan yang dulu saya buat itu sekarang ini sudah nggak ada. Oke. Mereka pulang ke Korea karena satu hal. Kenapa? Mereka mau tanam 500 hektar. Saya bingung karena gini dia bilang, kalau tidak 500 hektar saya rugi. Saya butuh 2000 ton per tahun. Baru bisa saya untung. Kalau di bawah itu saya rugi terus. Nah, kalau you bisa nyediain 500 hektar, oke kita terus. Kalau tidak saya pulang. Ya saya bingung dari mana dapat 500 hektar. Yeah. Waktu itu tahun 2008. Belum ada pemahaman tentang HGU. Belum ada pemahaman tentang apa itu namanya? Departemen agraria dan sebagainya. Karena lahan-lahan kita itu banyak tidur tapi nggak tahu milik siapa. Kan gitu. Itu problem juga tuh sebenarnya. Tapi sekarang saya udah tahu jawabannya. Oh, gitu. Ke agraria, pakai program. Oke. Bisa sekarang mah dengan presiden yang sekarang itu memungkinkan hal itu asal oke tanahnya saya kasihkan kepada siapa, kelompok tani atau ke asosiasi, asal program Anda apa? Begini jaminan marketnya mana? Ini segala macam. Udah. Itu mudah sekarang. Nah kita kan dari tadi bicara soal ubi dan menanam ubi. Sebenarnya segampang saya mungkin nyebutnya gampang karena sih belum pernah punya pengalaman. Kang Abeng yang lebih berhak. Tapi seperti apa sih sebenarnya nanam yang baik ubi itu? Mungkin Sobat Republik ada yang mau usaha ubi nanti bisa hubungi Kang Abeng. Ubi itu mudah mas. Jadi seperti Lemukus Plus ya. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Iya. Saya punya ubi gelondongan satu dilempar gitu aja. Dia jadi tumbuh sirum. Bisa tumbuh. Kemudian tumbuh ubi. Itu satu. Kedua dari arei, orang Sunda bilang arei, batang. Batangnya ubi yang ada pucuknya, dihitung 5 buku, potong, tancapin tanah dia jadi. That simple. Semudah itu ya. Semudah itu. Bahkan nggak harus punya sawah yang luas, pekarangan Bisa. Dimanapun bisa asal mau nanam ubi tanam aja. asal menanam. Jadi permasalahannya sebenarnya satu di orang yang mengerjakannya. Persoalan terbesar market sebenarnya. Ya market ya. Jaminan market. Jaminan marketnya. Tapi potensinya besar. Besar. Sekarang pun market ada. Ya, PT2 tadi yang PMA di Cirebon sama di Kuningan itu memang ada. Tapi itu terbatas kan dibanding dengan potensi lahan yang begitu besar punya Indonesia dengan serapan pabrik 5 sekarang sama Surabaya ada, kemudian Malang ada. Itu masih jauh, Mas. Paling-paling baru 5%-nya lah. Kalau produk olahan gimana kan? Produk gimana? Produk olahan dari ubi sendiri di kita. Banyak produk nggak? Produk olahan ubi itu sebetulnya sekarang dikenal dunia hanya ada 3 mas. 2 ya. Satu adalah pati ubi, itu penghasil utama bihun. Yang kedua pasta. Pasta itu getuk. Itulah yang sekarang ada di perusahaan PMA Kuningan sama Cirebon itu. Nah, itu pasta.
Pasta itu besar mas. Sekarang itu mereka mengirim hampir 60 kontainer sebulan dan itu katanya baru 10% dari total potensi permintaan dari dua perusahaan itu baru 10%, segitu tuh 60 kontainer tuh. 60 kali 23 ton. Sekitar berapa ya? 1.200 ton lah. Itu baru 10% pasta. Kemudian bihun, pati ubi untuk bahan baku bihun itu 2.000 ton permintaan per tahun. Jadi satu bulannya itu sekitar 2.000 dibagi 12 lah. 100 kontainer lebih sebulan permintaannya. Berarti 100 kali 23, 2.300 ton. Oke, sekarang dari Asap Puji Ya. sendiri harapannya ke depan seperti apa dengan berdirinya Asap Puji sekarang? Sama langkah-langkah apa nih yang akan dilakukan untuk Betul. apa nih bahasanya? Revitalisasi. Membangkitkan kayak gitu ubi. Memang semua is about time sebenarnya. Jadi semua itu adalah pewaktuan. Kalau jarane wong Jawa ki ono waktu nih. Saya dulu kuliah 10 tahun di Jogja, jadi bahasa Jawanya udah bagus. Ono waktu nih. Nah, ini sekarang waktunya pas. Pemerintah punya perhatian, presiden mendorong ekspor, ubi sudah mulai membutuhkan wadah, kemudian pembeli juga sudah mulai banyak. Nah, ini semua kita atur dalam asosiasi. Nah, untuk meningkatkan ekspor, pertama tentu saja kita tingkatkan Cilembu. Semua petani saya harus tanam Cilembu. Gimana pun caranya pokoknya tanam Cilembu. Bibitnya dari pemerintah. Kenapa dari pemerintah? Karena swasta nggak bisa menyediakan, nggak ada yang mau. Petani jelaslah nggak punya uang ya untuk bibit. Bibit itu satu batangnya 300 rupiah per batang. 1 hektar butuhnya 30.000 stek. Berarti kan sekitar berapa itu? 300 kali 3.000 sekitar 900.000 ya. 900.000 rupiah per hektar. Kalau dia punya 10 hektar kan 9 juta dan seterusnya. Nah, itu harus pemerintah yang menyediakan. Karena apa? Bibit yang dikirim ke masyarakat atau ke petani ubi itu harus melalui proses pemulihaan dulu. Jadi jangan asal ambil bibit dari kebun. Kebun itu bibitnya nggak tahu turunan ke berapa. Ubi itu pertama kali dibuat harus dari gelondongannya dulu. Ubi gelondongan tanam muncul tunasnya dipotong itu F1. Muncul lagi F2 sampai dia F5 saja. F6-nya udah nggak bagus. Harus pembibitan ulang, itu pekerjaan pemerintah. Nah, pertama tentu saja Asap Puji harus mendorong pemerintah untuk pembibitan. Kedua, mendorong petani untuk menanam ubi Cilembu. Ketiga, menginventarisasi market. Ini eksportir itu siapa aja pembelinya. Kalau perlu kita buat pembeli baru. Nah, itu untuk Cilembu. Kemudian untuk Cilembu lokal ada banyak program sebetulnya. Salah satunya adalah pembuatan pasta mini. Sekarang Mas kalau misalkan mau makan ubi Cilembu bakar sekarang ini detik ini juga susah kan. Yang bisa terjadi adalah ke pasar, beli, cuci, kukus, baru makan. Atau dibakar baru dimakan. Repot banget. Nggak bisa kita ke Alfamart pengen beli ubi tinggal beli aja gitu kan. Nggak ada. Nah, kita instan. Kita akan membuat itu. Membuat pasta ubi, getuk ubi dalam kemasan mini sebesar kira-kira kotak rokok lah ya. Kotak rokok segitu. Harganya mungkin 3.000-4.000-an. Kita akan sebarkan di Alfamart, Indomart. Nah, untuk mesin-mesin itu kita minta ke pemerintah fasilitas supaya apa? Pertama, meningkatkan serapan masyarakat domestik kepada ubi jalar. Kedua, itu juga ekspor. Tinggal nanti ekspor mintanya berapa, lokal mintanya berapa. Udah kita tanam sebanyak itu. Jadi program Asap Puji itu pertama adalah meningkatkan ekspor, kedua adalah pembibitan tadi ya. Pemuliaan pembibitan, dan ketiga adalah itu tadi problem tanaman ubi yang tidak terjual, yang ubi rusak tadi dibuat aci. Jadi nggak ada yang kebuang. Nah, aci itu contohnya sebentar tadi. Ini bihun ubi jalar. Ini buat yang nonton mungkin bisa ngelihat ya, tapi buat yang denger coba dibayangkan aja. Ini bentuknya bihun Ubi jalar. Tulisannya sweet potato glass noodle, dan ini tulisannya Korea ini ya kan ya. Korea itu ubinya ubi kita. Ubi kita ya. Ubi kita. Jadi patinya saya ekspor dulu. Jadi soun yang diekspor ke Korea. Korea mengimpor ke sini, bahan bakunya kita ekspor. Bahan bakunya kita ekspor dan Korea menjadikan makanan ini ya. Jual lagi di sini. Jual lagi di sini ya. Itu luar biasa.
Kenapa kita nggak yang langsung begini ya jual? Oke, Kang Ya. Beng, karena waktunya memang sedikit banget dan sebenarnya seru banget ya, udah mulai mau seru ngobrolin soal Ubi ya. Nah mungkin buat teman-teman Republika, sobat Republika yang pengen lagi ngobrol sama Kang Abeng bisa kirim kita saran, kritik atau masukan ke newsroom sini, newsroom@rol.republika.co.id atau bisa melalui channel media sosial kita. Intinya adalah potensi Ubi ini manis banget ya Kang. Manis banget. Manis banget untuk diekspor dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan ubi sendiri bisa untuk menggantikan nasi, lebih sehat satu, dan gulanya juga tidak seram kali ya bahasanya. Bukan gula DAP, jadi gulanya bukan glukosa. Gulanya bukan glukosa. Dia fruktosa. Fruktosa itu kita mau sebanyak apapun tidak akan membuat Lebih ramah diabetes. tubuh ya kan maksudnya. Lebih ramah. Siap, terima kasih Kang Abeng. Oke, sudah sama-sama. ngobrol-ngobrol, Sobat Republika. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap produktif. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.